Kamu tahu, hari ini kita mau bahas sebuah ironi yang lumayan besar nih. Bayangin aja, layar bursa berkedip merah, nilai tukar rupiah tembus sampai angka 17.597 per dolar AS di pertengahan Mei 2026 ini. Wah, angka yang lumayan bikin deg-degan ya. Bener banget. Tapi respons yang muncul dari atas justru senyuman santai. Nah, di obrolan kita kali ini, kita mau ngulik kenapa ada kontras yang tajam banget antara kepanikan pasar sama ketenangan pemerintah. Mengurai kontras ini tuh penting banget karena seringkali apa yang diucapkan di depan publik punya tujuan yang beda sama angka real di bursa. Setuju. Dan sedikit catatan ya buat kamu pendengar kita, di sini kita murni membedah informasi dari liputankompas.com secara objektif. Betul, jadi nggak ada dukung-mendukung sisi politik manapun ya. Oke, mari kita urai ini. Pemicu obrolan kita bermula dari acara peresmian Museum Marsina di Nganjuk pada 16 Mei 2026. Acara yang lagi rame dibahas itu kan? Iya, benar. Waktu ditanya soal tren pelemahan rupiah ini, Presiden Prabowo merespon dengan bilang kalau rakyat di desa itu tidak pakai dolar. Beliau menepis banget tuh isu kalau Indonesia bakal kolaps atau kacau balau gitu. Tepat. Kata beliau, pangan kita aman, energi aman, dan fundamental ekonomi kita kuat. Yang dalam bahasa sehari-harinya, berarti inflasi kita masih terkendali lah. Cadangan uang negara juga dirasa cukup aman. Betul. Terus ada celetukan juga, yang pusing sama situasi ini tuh cuma mereka yang hobi jalan-jalan ke luar negeri. Oh, yang butuh nuker uang ya? Iya. Nah, buat saya sih pendekatan pemerintah ini tuh ibarat bagi-bagiin payung lokal ke orang-orang yang ada di dalam rumah. Maksudnya buat tenangin gitu? Benar. Buat meyakinkan warga di dalam kalau badai di luar tuh nggak akan bikin mereka basah. Yang menarik di sini adalah narasi kayak gitu sebenarnya punya fungsi psikologis yang krusial banget loh. Pemerintah tuh sebenarnya lagi berusaha mencegah yang namanya kepanikan massal. Oh wow, mencegah histeria publik ya? Iya, bayangin kalau publik ikut-ikutan panik dengar nilai tukar anjlok. Mereka bisa berbondong-bondong memborong sembako atau buru-buru narik uang tunai dari bank. Bahaya juga ya kalau sampai kejadian. Banget. Kepanikan berantai kayak gitu yang justru bisa menghancurkan ekonomi lebih cepat dibandingkan pelemahan nilai tukarnya sendiri. Jadi dengan memisahkan urusan dolar dari orang desa, histeria itu dipotong sejak awal. Strategi komunikasi yang masuk akal sih untuk menenangkan warga. Tapi, disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana tuh? Badai di luar rumah itu kan nyata ya. Sehari sebelum pidato tadi, tanggal 15 Mei, data di pasar spot menunjukkan rupiah beneran melemah ke level 17.597 per dolar AS. Fakta di lapangannya emang beda. Iya. Terus analis pasar, Ibrahim Aswaibi, membeberkan pemicu sebenarnya. Ada geopolitik Timur Tengah yang memanas, tren suku bunga tinggi, dan harga minyak dunia yang naik. Logika saya gini, kalau ini gara-gara minyak global mahal, bukankah efek dominonya bakal merembes ke semua orang tanpa kecuali? Bukan cuma turis yang mau keluar negeri kan? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, analis pasar emang melihat ini sebagai reaksi berantai, yang pada akhirnya ujung-ujungnya sampai ke dompet kita semua. Menembus sampai ke desa gitu maksudnya. Betul, gambarannya gini. Saat Timur Tengah tegang, investor global itu kan ketakutan ya. Mereka buru-buru memindahkan uang ke aset yang dianggap paling aman sedunia. Ya, itu dolar AS. Tepat sekali, karena semua berebut dolar, nilainya otomatis melonjak tajam. Di saat bersamaan, konflik itu bikin harga minyak dunia mahal. Masalahnya, Indonesia kan masih harus mengimpor minyak. Astaga, dan kita belinya pakai dolar yang lagi mahal itu ya? Bener banget. Lalu, gimana ini bisa masuk ke desa? Ingat, truk yang ngantar beras ke warung di pedesaan itu kan pakai bahan bakar. Oh iya juga ya, ongkos logistiknya naik dong? Jelas, pupuk buat petani juga sering butuh bahan baku impor. Jadi ketika ongkos logistik naik gara-gara minyak mahal, harga barang di pasar desa pelan-pelan pasti ikut merangkak naik. Wah, masuk akal banget. Jadi, apa arti dari semua ini? Di satu sisi, kita melihat pemerintah berusaha keras memagari psikologi warganya dengan menanamkan optimisme kekuatan domestik. Supaya roda ekonomi sehari-hari nggak macet gara-gara rumor. Betul. Tapi data dari pasar keuangan nunjukin kalau tembok batas antara dinamika internasional sama dapur rumah tangga kita tuh sebenarnya tipis banget. Iya, fluktuasi global selalu punya jalan sendiri buat masuk lewat jalur logistik dan barang impor. Benar banget. Dan ini meninggalkan satu pemikiran yang patut kamu renungkan hari ini.
Jika nilai uang di saku kita ternyata bisa menyusut cuma karena ketegangan di belahan bumi Timur Tengah atau suku bunga di negara seberang, seberapa jauh sebenarnya kita bisa benar-benar mengisolasi diri dari urusan dunia, meskipun kita cuma duduk diam di pedesaan?